Gue mau sebelum gue panjang lebar, gue mau nanya dulu nih, Din. Apa? Dari awal kita track dari belakang dulu perjalanan hidup. Oke, berarti kalau perjalanan hidup, berarti gue mesti ngebahas dulu dari masa kecil. Nah, gue mau nanya, masa kecil lu itu lebih yang seperti apa sih? Beda-beda sih fasenya. Kalau dari pas yang kecil banget, sebenarnya dipenuhi dengan aktivitas kreatif gitu. Dari kecil banget ya, itu dari TK lah ya, yang ingatan gue masih lengkap gitu. TK sampai SD gitu. Itu penuh dengan seni-seni gitu, seni tari, drum band, bla 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 gitu. Mulai didorong-dorong sama mama untuk masuk ke dunia seni gitu. Jadi masa kecilnya bisa dibilang aktif banget waktu itu. Oke. Aktif banget. Nah, tapi kan gini, gue percaya bahwa adanya kita yang sekarang dan apalagi lu ya, maksudnya lu bisa menjadi aktor yang hebat. Amin. Ya. Oke, menjadi aktor hebat dan sebagainya, pasti ada orang berjasa di belakangnya. Setuju dong, nggak mungkin tiba-tiba gitu. Nah, kalau gue mau narik gitu ya, pola asuh seperti apa sih yang bisa membuat lu menjadi yang sekarang menjadi hebat? Sebenarnya ini udah bukan rahasia lagi ya. Jadi aku berangkat dari gue. Kalau orang Bandung biasanya tiba-tiba aku ya kalau manggil dirinya sendiri. Gue berangkat. Takut nggak cocok ngomong gue. Iya betul. Enggak kalau gitu. kebalikan ya kalau di Jakarta bilang aku itu juga takutnya jadi salah persepsi gitu kan. Padahal sementara di Bandung tuh nggak ada yang namanya lo gue. Adanya aku kamu walaupun ngobrol sama temen. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Jadi sebenarnya ya gue berangkat dari mama papa yang sudah pisah. Jadi bisa dibilang broken home gitu. Bisa dibilang itu terjadi di SD. Gue baru tahu. Mungkin itu lebih ke apa ya, orang-orang sekeliling lah yang tahu. Sorry, tapi nggak apa-apa nggak ditayangin. Oh nggak apa-apa karena ya? Soalnya sampai gue baru tahu nih, jujur. Gue jujur gue shock juga nih, lu dia ngomong gini gue shock juga nih. Aman. Karena hubungannya unik gitu buatku. Kayak sekarang kondisinya setelah 1 tahun sebelum nikah, mama papa tuh akhirnya tinggal bareng lagi gitu. Tapi satu atap tapi beda ruangan ya, beda rumah gitu. Jadi menarik sih. Jadi kalau ditanya berangkat dari pola asuh yang seperti apa, ya itulah dulu mungkin bisa dibilang papa yang lebih sering di rumah, mama yang kerja. Sehingga sosok ibu dapatnya dari kakakku yang kedua. Jadi aku punya 2 kakak. Yang satu cowok yang pertama, yang kedua cewek. Nah yang cewek inilah yang menjadi sosok ibu, kakak, sahabat, semuanya lah dia. Gitu. Jadi dari kecil udah pisah atau umur? Iya, SD lah ya. Kurang inget memorinya kapan, tapi SD lah harusnya. Kalau misalkan gitu ya, gue ini penasaran juga karena BTW kalau gue cerita, gue juga mengalami hal yang sama. Oh iya. Ya, jadi makanya kalau gue sih orang yang nggak sensitif dengan pembicaraan seperti ini ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Makanya gue nanya dulu, boleh nggak tayangin nanti tiba-tiba masalah lagi nih? Boleh kok, maksudnya kan keputusan pisah dan bersama itu balik lagi udah keputusan orang tua lah ya. Yang penting hubungan anak dan orang tua masih baik-baik aja. Nah itu umur berapa kurang lebih? Mungkin SD ya waktu itu. SD. Nah, apa yang lu pikirkan saat itu? Karena kan umur SD, kelas berapa sih kurang lebih? Anggaplah kelas 4 ya, aku lupa juga sih. Berarti kondisi anak kelas 4 berarti kurang lebih udah sadar dong, maksudnya maksudnya sadar lah hidup. Maksudnya gitu kan, kalau ngomongin anak yang umur setahun 2 tahun kan divorce tuh apa sih gitu kan? Iya, kan? Tapi masih belum ngerti. Belum ngerti bahwa divorce tuh berpisah, yang mama di mana, papa di mana gitu. Itu nggak pernah terjadi kebetulan. Jadi kayak mungkin pisah bener-benernya setelah aku SMA ya. Jadi kayak SMA atau kuliah ya, baru mamaku pindah rumah gitu. Sebelumnya selalu bersama. Berarti lu sempat struggle dong sampai saat itu? Lebih ke bingung status ya. Bingung status dan kayak ketika lagi romantis sama papa, mungkin mama jadi ada
pengen juga nih romantisin Yeah. anaknya gitu. Kebalikannya juga ke mama gitu. Tapi kadang-kadang karena bertambah usia dan lama-kelamaan kan mama papa akhirnya suka ada jealous lah untuk Pasti. kalau anak-anaknya lebih dekat sama siapa gitu. Yeah. Akhirnya kita cuman bisa bilang ya keputusan itu kan keputusan mama papa yang ambil. Jadi sekarang jangan mempersulit kami gitu sebagai gitu. Gue mikir hebat juga ya, maksudnya dengan kondisi yang kalau gue dengar dari cerita lu ya, kondisinya masih baik-baik saja dan sebagainya, itu kan tidak mudah loh orang, maksudnya dengan kondisi seperti itu kan yang nggak gampang gitu, dan itu kan butuh kesadaran dan kedewasaan banget untuk nyikapi hal-hal seperti itu juga kan. Iya, mungkin juga karena kondisi itu yang ngebuat anak-anak mama papa ini jadi lebih cepat dewasa gitu. Nah, menariknya tadi aku bilang bahwa ada jealous gitu ya. Iya. Nah, tapi kan secara psikologi ya, pada umumnya biasanya perempuan itu kan dekatnya sama bapak. Secara umumnya ya. Umumnya ya. Lu gimana? Bisa dibilang sama ya. Bisa dibilang sama karena deketnya sama papa itu mungkin lebih karena ngobrol. Tapi si mama ini selalu juga kalau ketemu ngajak ngobrol aku. Jadi kayak selalu minta update kehidupan, nanya lebih lebih nge-push lah kalau mama tuh, lebih nelfonin, lebih ngechat. Jadi kalau papa kan cuek kan, iya. Kalau mama tuh lebih walaupun jarang ketemu, tapi dia selalu kayak hadir gitu loh untuk nanya kondisinya lagi apa, lagi susah apa gitu. At least biar tahu kondisi kamu. Kalau mama sih selalu bilang, kalau mama tahu kamu lagi ngadepin apa, at least ada di doa mama gitu, di list doanya gitu. Iya, oke. Ya pokoknya aku lagi susah, jadi aku biasanya lebih ke ngasih tahu yang susah-susah gitu ke mama. Wow. Ya maksudnya gue jujur nih, gue baru tahu part ini nih. Jujur gue beberapa kali gue research tentang lu gitu ya, either itu di mana namanya, di Google ataupun dari YouTube pun, gue nggak pernah mendengarkan part ini nih, jujur. Iya. Gue nggak pernah part ini, makanya pas dia ngomong kayak gini nih, jujur aja gue, aduh anjrit, dalam hati gue, salah nggak nih pertama kali nih, karena tiba-tiba dia jawab kayak gini, yang bikin gue kayak, waduh ini pressure nih buat gue nih, pressure nih. Aman. Jangan sampai tiba-tiba, kok bisa lu jangan ini ya, nggak usah tayang, mampus gue. Enggak, aman. Nggak, maksud gue baru denger, dan lu baru cerita nggak sih ke hal ini? Bisa ya nggak pernah terlalu personal juga sih kalau ngobrol di depan media kan. Cuman kan ini podcast ya, semoga obrolan ini harapannya bisa menginspirasi orang-orang juga lah ya di luar sana, bahwa nggak semua yang sempurna atau nggak semua yang tidak sempurna tidak bisa sukses gitu. Dan kalau gue bilang sih ya, kalau gue sedikit lebih perkecil lagi, bahwa nggak semua orang anak-anak yang broken home atau orang broken home juga tidak sukses juga. Betul. Ini ada buktinya juga gitu, bahwa dia bisa ngelakuin something yang luar biasa. Nah, kalau ngomongin perjalanan karir nih, Din, awal itu dari mana? Itu sih kayaknya dari SD tuh mama ya adalah orang terdepan yang ayo kamu cobain fashion show di sini, gitu. Didorong-dorong untuk ikutan fashion show atau modeling dimanapun. Tapi karena mamaku tuh suka juga jahit baju, jadi udah mama udah buatin bajunya, kamu tinggal fashion show aja. Dan itu aku masih SD, jadi kayak mama aku yang lebih pengen aku ada di dunia ini sebenarnya. Jadi dia jahit dari beberapa baju. Menurutku itu kreatif ya, setelah aku sekarang terjun di dunia fashion. Jadi kayak, ya ampun, ide mamaku tuh luar biasa ya dari aku SD gitu. Baju-baju bekas yang patternnya berbeda-beda, dia gunting-gunting, dia jahit secara abstrak. Jadilah baju fashion show aku dan menang. Ya walaupun nggak pernah adalah satu kali juara satu, tapi banyaknya tuh kayak juara harapan 1. Cuman untuk seorang yang belum sekolah modeling, udah didorong-dorong ke SD dan bisa bikin mama happy gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata aku suka ya di depan panggung gitu. Aku suka. Awal ada pressure masih di depan panggung, kayak misalnya kayak gue nggak nyaman nih atau gue apa? Sangat, karena aku bukan dari orang yang, kan biasanya fashion show itu orang-orang dari modeling mana. Okay. Sementara aku nggak ada coach, jadi kayak aduh malu banget ya, orang-orang tinggi-tinggi, jadi kayak jadi learning by mama gitu. Tapi bener-bener kalian kalau mau fashion show di lorong hotel dulu gitu, kamu jalan dari sini sampai sini mama nilai gitu. Beneran mamaku yang kayak gitu. Jadi ya cukup pedes omongannya gitu. Yang bener dong, yang tegak dong, udah ngarahin coach model gitu zaman dulu.
Ini menarik banget sih Mas. Itu awal karirnya kayaknya seperti itu sih. Sampai akhirnya SMA nggak suka sama teori-teori kayak matematika, IPA, makasih deh gitu. IPS ya. Anak IPS, tapi bahkan waktu SMA akhirnya lari ke kejurusan, ngambil seni tari. Tari. Susah sih nari-nari kayak gitu. Susah karena ternyata sekolah kayak kalau di Bandung tuh namanya sekolah menengah karawitan ya, yang Dinda masuk. Terus di sana tuh ada banyak jurusan, ada seni rupa, ada seni tari, seni musik, karawitan, apalagi musik teater. Nah itu semua mereka itu ada olah tubuh pagi-pagi. Jadi kalau sekolah jam 7, jam 6 udah di sekolah untuk kalau anak nggak bisa bangun pagi. Iya, bukan anak pagi tapi sekolah pagi terus. Jadi kayak ya sebuah pengalaman juga sih. Kalau sekarang bangun pagi terus ya kalau udah nikah ya. Otomatis jam 6 bangun sih kayak sekarang otomatis banget. Habis itu tidur lagi. Sekarang diisi sama olahraga dulu karena mumpung lagi nggak ada kegiatan. Aku juga merasa kayak biasanya kan seminggu 3 kali kalau lagi kerja susah banget nemu waktu untuk olahraga. Sekarang mumpung lagi kosong kayaknya pagi-pagi bisa diisi olahraga terus baru ngerjain kerjaan rumah gitu. Wow, nggak maksudnya ya, susah juga sih itu kan baru-baru nikah juga kan? Iya sih. Gue 4 tahun baru, udah 4 tahun. Udah 4 tahun ya, beda lah 4 bulan. Sama-sama 4. Pas udah habis setelah 4 tahun, nah rasakan. Oke. Beda. Makin indah kan hidup. Indah banget. Indah banget. Saya harus makin indah. Iya. Dinamis sih kalau gue bilang namanya. Apa sih arti dinamis sebenarnya? Lu nggak bisa gini. Kita itu gini. Statis itu kan sesuatu hal yang kayak misalnya kayak 2+2 sama dengan 4. Iya. Ya, itu statis benar-benar yang memang seperti itu. Nah, kalau dinamis kan lu nggak bisa mengharapkan bahwa setiap contoh deh, lu hari ini bangun pagi happy atau enggak? Jujur aja. Happy. Yakin. Kemarin happy nggak? Dia kan belum tentu kan. Dia setiap itu namanya juga dinamis. Jadi kan tidak bisa yang kayak maksudnya yang namanya hidup kan kita pagi rumah tangga kan nggak bisa yang kayak ini juga. Nah, sebenarnya menarik juga perjalanan hidup lu. Nah, tapi tadi kan sebelum ini mulai kan gue nanya-nanya tentang bapak lu itu, papa kamu itu apa agen koran ya? Iya dulu. Nah, itu gimana tuh? SMP. Nggak tahu sih karena sebenarnya aku mulai kayak menjaga-jaga kalau ngomong di depan media gitu, atau kalaupun ngomong di depan kamera lah at least ya, yang akan ujungnya dipublish karena sensitif banget tentang agen koran ini. Jadi dulu papa tuh pernah nge-supply koran-koran ke beberapa pedagang koran gitu. Nah, sebelum supply itu biasanya dulu aku dianterin dulu ke sekolah, adikku dianterin ke sekolah, kakakku dianterin ke sekolah, baru papa mulai membagikan koran-koran itu ke pedagang koran gitu. Suatu hari waktu aku udah ada di dunia entertain, aku mulai cerita nih ke media, iya dulu papaku ini, dan dulu kalau misalnya aku dianterin papa ke sekolah, aku suka dibully, gue bilang gitu, karena papaku bawa-bawa iya sebenarnya aku dari SD sih, dari SD, SMP, SMA aku tuh cukup sering cukup sering ada aja gitu kakak kelas yang kurang suka sama aku. Ngebulinya, maaf, pasti orang kayak gitu nganggapnya tukang koran, anak tukang. Kalau waktu yang bulian setiap sih. Ya itu aja sih, karena dulu aku tuh aktif banget kali ya di sekolah, kayak pramuka lah apa, seneng aja gitu sama semua organisasi sekolah kayak diikutin gitu. Nggak tahu gimana jadi kayak sorotan kakak kelas bahwa nih anak kecil so asik nih gitu. Oke. So gini ya, itulah jadi bahan bulian dari SD tuh. Terus SMP juga terjadi. Nah, bulinya karena aku aktif di sekolah dan aku turun dari motor dan diantar papa dengan bawa koran. Buatku itu biasa aja gitu. Tapi akhirnya teman-teman yang kayak jangan so cantik deh anak tukang koran gitu, kayak ih. Kenal emang. Jadi maksudnya ya itu bulian-bulian anak kecil dan buat aku sebenarnya mungkin kayaknya satu sisi aku juga ada kayak ngebully orang ya waktu kecil gitu. Ya, tapi kalau misalnya mungkin kalau kondisi kita sekarang mungkin biasa aja kali ya. Biasa tapi mungkin aja, bagi umur segitu kan kayak gini ya. Gitu. Pernah sempet nangis nggak saat itu pas digituin? Maksudnya nangis dalam arti ngadu ke orang tua atau apa? Enggak ada sih. Justru nangisnya tuh di SMA bukan karena tentang agen koran ini. Ya emang dibully aja karena
misalnya pakai rok kependekan atau pakai kaos kakinya pendek gitu. Ada aja, nggak tahu kenapa kakak kelas tuh suka banget gitu ya marah-marahin aku dulu. Tapi ya buat kakak kelasku, semoga hidupnya sukses. Sedikit dendam ya? Enggak ada dendam sama sekali. Nah, berarti awal perjalanan itu tari. Nah, setelah itu baru dari SMA mulai merasa, oh kayaknya aku suka, kan dari tari kan sekolahnya. Kayaknya aku suka teater deh gitu. Kayaknya aku mau kuliahnya teater. Oke. Nggak mau kuliah biasa gitu. Akhirnya nyobain ngambil jurusan teater. Sempat ngambil jurusan fotografi film juga. Iya, gue pernah dengar tuh. Tapi tidak lulus karena tidak meluluskan diri di situ, karena akhirnya aku pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta dan pengen ngambil jurusan teater ini. Namun karena sambil masuk kuliah di Jakarta sambil mencoba-nyoba casting di beberapa stasiun TV, kayaknya waktu kuliahnya nggak mampu gitu, karena padat banget. Akhirnya nggak dilanjutin deh. Nah, tapi berarti saat itu bahwa Dinda itu benar-benar yang kayak fase masa pencarian jati diri juga dong saat itu. Dia masih nyoba macam-macam juga. Sangat sih, bisa dibilang sampai 2015 juga, walaupun udah mulai main sinetron, main FTV gitu. Itu tuh masih kayak, aduh suka kerjaan ini, tapi nggak suka yang gini gitu. Prosesnya kurang suka, sampai akhirnya ketemu project film. Oh, ternyata aku suka banget di project film, bukan di project-project. Ya karena kan kalau gue nggak bilang jelekin ya, gue nggak bilang jelekin, karena kan kalau kita ngomong kayak gitu kan berbeda konsepnya. Film sama sinetron berbeda. Dari segi skripnya, dari pembawaan karakter dan persiapannya, sampai milih siapa yang dijadikan karakter itu kan benar-benar yang prosesnya panjang banget dan nggak sembarangan. Kan? Betul. Makanya menurutku untuk belajar ilmu kehidupan manusia, terjun di dunia film adalah tepat sekali gitu. Kalau buat aku ya, untuk aku yang semuanya serba otodidak gitu, bisa dibilang actingnya otodidak. Tapi sekarang mulai diisi pelan-pelan semenjak pandemi sih jujur, karena kan kosong tuh waktu. Akhirnya mulai ngisi waktu pas pandemi dengan belajar acting secara online. Dengan belajar di mana sih kalau kayak gitu? Biasanya sih beberapa coach acting di Indonesia dia buka kelas online, atau juga dari ya coach acting internasional kayak Hollywood gitu, dia juga suka ngasih link untuk open kelas online gitu. Kalau misalnya lagi dapat masalah yang merasa capek banget nih, masalah berat banget, percaya aja Tuhan itu ngasih masalah nggak mungkin yang di luar kemampuan kita. Katanya seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kalau lagi di titik terendah kan kayak, katanya Tuhan ngasih ke masalah tuh sesuai dengan kemampuan aku, tapi kok aku udah nggak mampu gitu menanggulangi semua masalahnya. Sebenarnya di Islam tuh ada juga. Betul. Gue bukan orang yang religi banget, tapi ternyata setelah melakukan pencarian bakat ya, maksudnya sekarang umur 30 tahun, selama umur 30 ini udah keliling lah kayak ke rumah-rumah saudara, terus kayak ngedenger uak-uak ngomong apa, kakak-kakak papa ngomong apa, atau kakak-kakak mama ngomong apa, sampai ke belajar sendiri kayak, mau tau lah meditasi itu kayak apa sih. Ujung-ujungnya mau di agama Islam, mau di agama apapun, ternyata bicara sama diri sendiri sehari minimal 5 menit, itu membantu banget.